rajin beribadah, tapi tidak melahirkan akhlak mulia, tidak ada pandangan Allah. Karena pernah Rasul mengatakan, di waktu ditanya orang, "Madinu ya Rasulullah, apakah yang agama itu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ad-dinul akhlak, agama itu adalah akhlak." Intisari dari agama akhlak, sebagaimana al-hajju arafah, haji itu arafah, intisari dari agama. Jadi tidak ada arti kita beramal, tidak ada arti kita beribadah kalau jiwa tidak bersih. Apa rahasianya ayat Allah? Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh menang orang yang bersih. Kemenangan itu pertama bersih. Kedua, wa zakara asma rabbih, ingat nama Tuhan. Nama Tuhan itu secara garis besar ada yang menunjukkan sifat jalal dan kamal, ada yang menunjukkan sifat qahar dan jalal. Bila kita paham bahwa sifat Allah sempurna dan indah, timbul harapan kita kepada Dia. Bila kita rasakan sifat Allah gagah perkasa, timbul rasa takut. Sehingga takut dan harap tidak berpisah dari diri kita. Ini yang kedua. Sesudah tadi bersih. Kemudian baru pas sholat, sembahyang, beribadah. Sekarang terbalik Bapak. Orang sembahyang dulu, orang beribadat, rajin beribadat, tapi membersihkan jiwa tidak. Orang tawar. Itu rahasianya, maka dibersihkan hati beliau. Sudah itu dimasukkan yang mulia. Apa yang dimasukkan? Iman, ilmu, hikmah, penyantun, yakin, sifat yang baik-baik. Kenapa dimasukkan sifat yang baik setelah bersih? Karena sifat yang baik itu tidak akan baik dia kalau tempatnya tidak bersih. Ilmu bagus, ilmu berbahaya. Bagaimana ilmu yang bagus kalau ilmu terletak di hati yang suci? Bagaimana ilmu yang tak bagus? Ilmu yang terletak di hati yang kotor. Yang mengacau dunia ini sebenarnya bukan orang bodoh. Yang mengacau dunia ini orang yang berilmu, tapi ilmu yang terletak di hati yang tak bersih. Ya Pak. Itulah iman. Iman itu kan tasdiqul qalbi. Kenapa dimasukkan? Kalau dimasukkan kan itu dari luar ke dalam. Ya. Kalau memasukkan itu dimana Ibu? Dari luar ke dalam atau dalam ke luar? Dari luar ke dalam. Itu masuk namanya. Kalau dari dalam ke luar? Apa itu maksud? Itu ada satu makna. Ya. Ada satu makna yang dimasukkan ke dalam, dengan makna itu syukurlah iman. Jadi makna itu bisa dijadikan benda oleh Allah. Sebagaimana setelah masuknya orang surga ke surga, setelah masuknya orang neraka ke neraka, datanglah malaikat Jibril membawa kami di antara surga dan neraka. Apa kata Jibril? Wahai kalian penduduk surga, lihat apa ini? Ini mati. Di mati itu dijadikan bed. Ini mati, lihat. Disembelih ya. Kambing yang mati itu disembelih. Berarti mati bisa sembelih. Tidak ada mati lagi, mati sudah mati. Ini mati loh, tidak. Ya. Ini mati lah. Itu agak orang mati. Ini mati itulah disembelih mati. Tidak ada mati lagi.
Kalau ada mati, kamu kekal di surga, kamu kekal di neraka. Habis. Atau makna dijadikan dua satu beda mudah. Begitu pula iman ini. Iman ini makna. Iman ini masuklah di makna. Dengan adanya makna itu syukurlah iman. Bagaimana benar? Bagaimana iman yang subur? Dan sifat dari orang yang beriman yang subur imannya, kata Nabi, masalul mu'mini masalul nahlah. Sifat orang mukmin itu sama dengan sifatnya lebah. Bagaimana lebah? In akalat thayyibah. Kalau dia makan, dimakan yang baik-baik. Orang mukmin itu kalau dia makan, yang baik makannya. Apa yang baik? Halal thayyibah. Jangan yang haram. Jangan yang subah. Kalau yang haram, apa Ustaz? Kullu lahmin nabata minal haram wa nar. Setiap daging yang tumbuh yang besar dari harta haram, neraka yang lebih Allah. Walaupun banyak ibadahnya, kalau makanannya haram, isi neraka. Jadi lebah itu tidak ada makannya haram. Pernah itu lebah berhenti di tahi kerbau. Lebah itu berada di pucuk-pucuk daun, di pucuk. Dia serap sehingga makannya berhenti. Wa'in wada'an thayyibah. Jika dia meninggalkan lebah itu, yang ditinggalkannya baik. Apa? Obat dan makan. Le pernah makan madu? Le pernah makan madu? Manis madu? Mau di madu? Ya. Wa in waqafat ala audin nakhirin lam tukassirhu. Bila lebah itu berhenti di satu dahan yang hampir nanar, dia tidak akan memakan. Pernah lihat sarang lebah? Besar itu. Di mana? Di ranting kayu. Tapi dia tidak pernah memakan. Di mana saja dia berada, dia tidak pernah. Orang mukmin begitu pula. Di mana saja dia berada, tidak pernah mengganggu. Itulah sifatnya orang. Tidak pernah mengganggu. Karena mengganggu itu berbahaya. Man aza mu'minan faqad azani wa man azani faqad azalla wa man azalla faqad tabawa maq'adahu finnar. Siapa yang menyakiti orang mukmin berarti menyakiti aku. Siapa yang menyakiti aku menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah, cari tempat duduk dalam neraka. Orang mukmin dimuliakan Allah. Orang mukmin dimuliakan Rasul. Orang mukmin dimuliakan oleh orang mukmin. Tapi orang mukmin dimusuhi dan dibenci oleh orang yang tidak beriman. Dengar berita Bapak Ibu. Jumat kemarin orang mukmin sedang salat, ya dibinasakan, ditembak, dihancurkan. Nah, karena orang mukmin, orang yang tidak mukmin tidak senang dengan orang mukmin. Tapi orang mukmin tidak boleh menyakiti orang mukmin. Pernah lebah itu berkelahi dengan lebah? Tapi ada catatan sama. Lebah itu mempunyai senjata yang ampuh. Allah pernah digigit lebah? Iya. Sakit. Walaupun begitu ampuhnya senjata lebah, tapi dia tidak pergunakan lebahnya. Dia tidak mau mempergunakan lebahnya. Orang mukmin bagaimana saja keampuhannya, dia takkan menghadapkan keampuhannya kepada orang mukmin. Itulah sifat orang mukmin. Maka sampai orang mukmin bersifat dengan itu, bila iman yang masuk ke dalam diterima oleh hati yang bersih. Tapi kalau hati yang tidak bersih dimasukkan iman, banyak orang beriman. Dia beriman sembahyang tidak? Ada. Dia beriman puasa tidak? Dia beriman
itu dia beli. Dia beriman, berbohong, berdusta. Itu imannya tidak terletak di hati yang bersih. Kemudian lagi kata seseorang ulama yang bernama Abu Bakar Ar-Razi, al-imanu fi qalbil mu'mini kasajaratin lahu absar sababu absar. Iman di dalam dada orang mukmin itu sama sebatang pohon yang punya 7 cabang. Wasnun yantahi ila qalbihi, yang satu cabang sampai ke hatinya, wasamratuhu sihhatul iradah wan niyah. Kalau hati telah dikungkung oleh iman, tidak ada dalamnya lagi niat-niat buruk. Sihhatul iradah, sah keinginan, wal niyah, sahnya. Tidak ada niat buruk lagi terkandung dalam hati. Kalau hatinya sudah sempurna beriman. Awak lain niat dulu ke kawan. Kawan menepi wa indah apa istilah. Ada orang macam itu. Kawan menepi wa indah. Niat ada yang lain. Gasnun yantahi ila lisani. Satu cabang lagi sampai cabang iman kepada lidahnya. Wasamratuhu sidqul maqala. Buahnya berkatanya benar berkata. Dengan siapa saja berkata benar. Berbicara dengan Allah benar. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan muka hatiku kepada orang yang menciptakan langit dan bumi. Di saat kita baca itu memang kepada Allah hati kita berada benar. Kalau tidak pembohong orang munafik. Jadi benar berkata dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau saja kami menyembah, akan Engkau saja kami minta pertolongan. Mengharap hanya kepada Allah saja. Kalau kita masih mengharap-harap orang lain, tidak benar kita membaca orang yang Islam. Begitulah seterusnya. Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Gasnun yantahi ila ainai. Satu cabang lagi sampai kepada 2 matanya. Mata melihat. Ya, mata melihat. Mata melihat. Apa yang dilihatnya? Wasamratuhul ibrah. Bila dia memandang sesuatu, dia mendapat pengetahuan dan pelajaran. Pandanglah Danau Singkara, teringat orang yang menciptakannya. Tapi pandang Danau Singkara, luas air, bagus, enak. Itu ibrah nafsu. Memandang didorong oleh nafsu. Jangan pandangan ini didorong oleh nafsu. Ya, orang yang sampai cabang iman ke matanya, pandangannya bukan pandangan nafsu, pandangannya pandangan ibrah, belajar. Setiap sesuatu yang dilihat, setiap makhluk yang dilihat, teringat Khalik yang menciptakan makhluk. Itulah sebelumnya. Itu tandanya cabang iman sampai kepada dirinya. Wasnun yantahi ila uzunai. Satu cabang sampai kepada 2 telinganya. Apa yang didengar oleh 2 telinganya? Petunjuk. Ajaran Allah, ajaran Rasul. Tidak boleh telinga didengarkan kepada yang dilarang Allah. Apa yang dilarang Allah? Mendengar orang berpuji, mendengar orang berlagu, wal qainiyah, lagu-lagu yang dilantunkan oleh wanita-wanita.
bila didengar itu berdosa, dan kesitu telinga jadikan Tuhan untuk mendengarkan. Seluruh barang yang diharamkan tidak digunakan telinga Tuhan. Wasnun yantahi ila jaufi. Yang satu cabang lagi ke rongganya, ke perutnya. Bagaimana iman kalau sudah sampai aklul halal, dia memakan yang halal. Kalau tidak halal, tidak masuk. Subhat juga tidak masuk. Jelas halal, karena yang halal sudah jelas. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal itu sudah jelas, itu makan. Yang haram sudah jelas, jangan makan. Yang subhat, dak mayuribu ila malai. Tinggalkan barang yang ragu, pindah pada barang yang ragu. Kalau macam ini kita bapak-bapak ibu bersih kita semuanya. Kalau memang kita ikuti apa yang telah diisyaratkan oleh perjalanan Islam merah tadi. Kemudian yantahi ila nafsi. Cabang iman sampai kepada nafsunya. Kita punya nafsu apa? Iya. Kalau kita tidak punya nafsu sudah sampai ke sini. Tapi kalau nafsu telah didukung oleh iman, nafsunya itu menjadi nafsu mutmainnah. Mana yang disenangi oleh agama itu yang dia ingini. Mana yang dibenci oleh agama itu yang ditinggalkannya. Itulah 7 cabang. Kalau iman seseorang telah berada di hati yang bersih, itulah buahnya. Kemudian dimasukkan penyantun ilmu, penyantun. Allahumma awninni bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil amal. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan penyantun, muliakan aku dengan takwa, cantikkan, jumbangkan aku dengan afiat, selamat. Tapi tidak bisa dua itu saja. Semata-mata dua tidak bisa, hanya berusaha. Apa usaha? Bersihkan jiwa. Ad-du'a akhirul kasab. Doa itu akhir usaha. Berusaha dulu baru berdoa. Bersihkan hati dulu baru berdoa. Akhirnya telah dimasukkan, hati telah dibersihkan, dimasukkan sifat-sifat yang mulia. Itu tuh tidak ada kesan, setetes darah pun tidak keluar, sedikit pun sakit tidak terasa. Akhirnya diberangkatkan lagi. Sebelum diberangkatkan, dibawalah kendaraan, diambillah kendaraan oleh malaikat Jibril, kendaraan surga, namanya Burak. Kenapa Burak putih berkilau? Jalannya semua kilau. Kenapa Burak? Kenapa Burak? Kenapa tidak sama dengan Nabi Sulaiman? Burak itu binatang. Bila hati sudah bersih, sifat yang baik sudah masuk, nafsu kendali. Nafsu diracak, jangan tidak ada nafsu, dikendalikan nafsu. Tapi bisa kendalikan nafsu itu dengan yang tadi, setelah dibersih sudah penuh dengan sifat yang baik, baru nafsu bisa dikendalikan. Sekarang enggak. Sekarang banyak orang dikendalikan oleh nafsu. Kenapa banyak? Hati tidak bersih. Nah, dikendalikan itu oleh nafsu. Kok bicara menang seorang? Pokoknya kita saja, kita menang, kita berhasil, ya tak? Kita diagungkan orang. Pokoknya yang sesuai dengan keinginan itu saja niat. Itu tidak benar. Dikendalikan dia. Inna nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita sudah dikendalikan oleh nafsu, nafsu itu akan menyuruh kita berbuat jahat. Tidak ada nafsu menyuruh kita berbaik. Kalau nafsu amarah, itulah maka kita berusaha
menjadikan nafsu kita menjadi nafsu mutmain agar bisa kita kendalikan dengan cara bersihkan jiwa, masukkan sifat yang baik. Baru beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram sampai, dan ini tidak bisa didustakan. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj mimpi. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj rohnya saja. Nabi Muhammad Isra Mi'raj rohnya serta tubuhnya. 3 pendapat. Yang terakhir yang dalilnya ya ayat yang kita baca. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Apa mulai ayat ini? Subhanallah. Surat Kahfi apa mulanya? Surat Kahfi apa mulanya? Kalau surat Isra, surat Bani Israil mulanya Subhanallah. Kalau surat Kahfi apa mulanya? Alhamdulillah. Kenapa dimulai surat Kahfi dengan Subhana? Surat Kahfi dengan Alhamdulillah, surat Isra dengan Subhana. Kalau Alhamdulillah, ya. Kalau Subhana membersihkan, bersihkan dulu Allah, ya tingkatkan Allah dulu bersih, baru dipuji. Kalau tidak ya tingkatkan Tuhan bersih, kita puji saja, tidak ada. Ya Subhana. Kemudian Subhana, apa mana Subhana? Masuk. Itu hanya terjemahan. Maknanya Subhana itu adalah nazahatuhu an kulli ma la yabanilah. Allah bersih dari barang yang tak pantas baginya. Tuhan beranak? Tidak pantas beranak. Dia tak pantas. Segala sifat-sifat alam itu tidak pantas. Jadi kita meyakini Subhanallah, amat suci Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Maha suci Allah. Turun ayat ini setelah Nabi pulang Isra Mi'raj, beliau sampaikan peristiwa ini didustakan oleh orang. Jadi kalau didustakan Isra Mi'raj berarti mendustakan perjalanan. Sementara yang memperjalankan itu Allah, sekaligus mendustakan Allah. Itu makanya jauhi subhanallah. Suci Allah dari mengangkat rasulnya orang pembohong. Tuhan Allah tidak akan mengangkat rasulnya orang pembohong. Suci Allah dari mengangkat rasulnya orang pembohong. Itu salah satu. Dimulai ayat dengan Subhana. Nabi Muhammad apa-apa ibu semenjak lahir tidak ada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk tidak ada, bersih semuanya. Beliau manusia yang dikumpulkan kepada beliau sifat-sifat zahiriyah manusia yang banyak, dikumpulkan kepada beliau sifat-sifat batiniah manusia yang banyak kepada beliau. Kok tawadu bukan main tawadu, kok sabar bukan main sabar. Berkumpul. Sekarang didustakan oleh orang Quraisy. Maka Allah tolak amat suci Allah dari mengangkat rasulnya orang Quraisy. Kemudian orang Arab setiap melihat atau mendengar yang mengagumkannya
dia baca surat. Jadi sekarang ayat dimulai dengan subhana. Heran Allah. Heran Allah terhadap orang turis mendustakan Rasul. Maka diberi seolah Allah heran. Seolah Allah heran karena orang turis mendustakan Rasul. Sudah itu yang sesudah subhana itu barang yang luar biasa. Isra itu kan luar biasa. Gak bisa main akal. Ya dong. Gak bisa, mana yang tidak bisa diterobos oleh akal, diterobos oleh iman. Gak mungkin ibadah ada orang tak mati orangnya. Kalau hatinya tak mati itu tak mungkin. Gak terima akal. Tapi yang mukjizat ini satu perbuatan, sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Ya, yang terjadi pada rasul-rasul. Kalau terjadi pada wali Allah, keramat namanya. Kalau terjadi pada yang fasik, sihir namanya. Sama-sama luar biasa. Ada orang tak tahu besi bawah. Dia ada orang tak tahu besi. Pakunya tangannya besi dah. Kan keramat, kan luar biasa. Tapi kalau terjadi orang fasik, sihir itu perbuatan yang sangat dosa yang sangat besar. Apa bedanya mukjizat dengan sihir? Kalau mukjizat sebenarnya, kalau sihir bohong. Contoh, di waktu bertanding Nabi Musa dengan tukang tali-tali yang dipegang oleh tukang sihir, tongkat-tongkat yang dipegang, nampak bagi orang ular. Dia tidak jadi ular, tapi nampak di orang, dibalikkan mata orang itu jadi ular. Itu sihir. Tapi tongkat Nabi Musa memang berubah jadi ular. Memang jadi ular tongkat itu. Itu bedanya dengan sihir. Sihir itu kayak apa itu? Picuhan. Dibalik-baliknya apa? Allah pernah bapak menjadi orang Rasulullah. Karena dia ya. Sapu tangan diberinya untuk atawan ya sapu tangan. Iya. Itu membalik sihir. Tuh. Dimulai ayat dengan subhana karena yang sesudah itu luar biasa. Apa itu? Allazi asra. Asra amat suci Allah yang memperjalankan dengan hamba. Kalau Nabi Isa berjalan tidak mungkin. Kalau beliau berjalan, kalau tidak diperjalankan tidak mungkin sejauh itu. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan perjalanan yang sejauh-jauhnya, tidak mungkin. Tetapi beliau bukan diperjalankan. Kita betul. Niat kita tidak akan sampai. Usaha kita tidak akan berhasil. Kalau tidak diberhasilkan oleh Allah, kalau tidak disampaikan oleh Allah, yang dibangga-banggakan. Ada Santiago, ada di Karajuan selesai jalannya. Ya, kalau sesuai dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, terlaksana. Kalau tak sesuai, itu maka hidup tidak boleh sesal menyesali, tidak boleh putus asa, tidak boleh takabur. Orang takabur biasanya kan berhasil. Bila manusia meyakini, bila dia berhasil, ini kehendak Allah, hilang takaburnya. Bila dia gagal, ini kehendak Allah, hilang putus asanya. Orang maka takbur, orang putus asa bila dia tidak menyambutkan dengan Allah. Jadi kalau Allah yang berbuat, tidak seorang pun yang akan menghalangi. Sedunia orang menghalangi, Tuhan akan memperbuat, dia berbuat. Sedunia orang yang akan memperbuat, kalau Tuhan menghalangi, tidak akan terjadi. Andai akan berkumpul seluruh umat sedunia ini untuk mendatangkan manfaat untuk kita, kalau Allah tidak izin, tidak sesuai dengan takdir, tidak akan selesai. Jadi sebaliknya, andai akan seluruh dunia orang berbuat jahat kepada kita, kalau tidak ada takdir Allah, tidak. Itu maka datanya takdir. Ya, tidak ada yang takdir. Yang takdir. Dan tidak ada pula yang patut dirusuhkan. Awak lihat rusuh. Lihat rusuh. Yang rusuh itu hanya 3. Selain yang 3 tidak boleh rusuh. Itu
rusuh, banyak rusuh. Ya dah. Apa yang tiga? Taat kalau tidak diterima Allah. Dosa kalau tidak diampuni Allah. Iman kita kalau terbuka. Yang lain tidak pernah dosa. Mati bini ya dosa. Ya Pak. Bapak atalan mati bini. Lain. Kau mati na yo anakku ya jadi. Ya dah. Enggak perlu dosa. Ibu ada tiga mati lagi. Ini juga. Jadi ya. Ya dosa. Jadi apa yang rusuk? Apa yang rusukkan? Taat kalau tak akan diterima. Dosa kalau tak akan diampuni. Iman kalau berpisah. Inilah yang kemudian Bapak Ibu. Asra bi abdi. Da asra bi Muhammadin. Da asra bi rasulihi. Asra bi abdi. Apa rasanya? Membentengi umat Muhammad jangan sesat sebagaimana sesatnya umat Nabi Isa. Setelah Nabi Isa naik ke langit, umatnya terbagi tiga. Ada satu golongan yang mengatakan Isa itu Allah, itu naik ke langit. Ada yang mengatakan Isa itu anak Allah, itu maka dia naik ke langit. Ada yang mengatakan Isa itu adalah budak Allah dan Rasul. Ini yang benar. Dua golongan ini mendapat tempat di dunia. Golongan yang ketiga ini tidak. Bahkan dikejar-kejar, dicari-cari untuk dimusnahkan. Menurut satu riwayat ahli kahfi itu termasuk golongan yang mempertahankan imannya masuk Tuhan. Jadi jangan sampai nanti Nabi Muhammad diisrakan. Nabi Muhammad itu Tuhan. Nabi Muhammad diserahkan. Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Tapi kalau diabdi, abdi itu bukan Tuhan, abdi itu bukan anak. Ya, atur rahasia. Maka asra bi abdi. Jangan salah paham umat bahwa Nabi Muhammad itu ada Allah. Nabi Muhammad itu anak Allah. Jangan sampai begitu. Sebagaimana telah sesatnya umat Nabi Isa. Ini satu. Yang kedua kenapa bi'abdihi? Asra bi'abdihi. Nah, ini terjawablah. Ya, terjawablah pendapat yang dua tadi, yang mengatakan Nabi Muhammad bisa merahkan mimpi atau menaruh sana. Bi'abdihi itu kumpulan roh dan jasad. Tidak. Tidak banyak. Tidak udah oleh bidoidah kumpulan roh dengan jasad. Jadi Nabi Muhammad bisa biasa. Bagaimana biasanya? Kalau mimpi tidak akan didustakan orang. Lain itu didustakan menjawab. Saya bermimpi malam tadi naik pesawat canggih keliling 5 benua. Mimpi saya tadi, ayo. Iyalah. Tapi dikatakan saya betul-betul malam tadi naik pesawat canggih keliling 5 benua. Ada tuh enggak? Tidak. Ini kalau mimpi tidak didustakan. Sedangkan Isra ini didustakan oleh banyak. Maka menandakan Isra bukan mimpi. Roh. Kalau yang roh itu kali Nabi. Bila orang mati kan mati. 2 kali Nabi mati. Mati berapa kali? 1 kali. Jadi habislah orang, alasan orang yang baik dengan kata-kata bi'ab. Kemudian Nabi Muhammad itu memang diakui Tuhan sebagai hambanya. Awak lain mengaku budak Allah, lain. Tapi awak kenalah. Nah, aku baru. Ayo. Sedangkan Nabi Muhammad sudah diakui oleh Tuhan Tuhan.
Nabi Muhammad terhindar daripadanya dua syirik, syirik yang jali, syirik yang khafi. Di orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai budaknya tidak ada syirik yang jali, tidak ada syirik yang khafi. Syirik apa? Dia beramal karena yang lain itu syirik khafi. Tidak diakui Tuhan kita budaknya. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Al-a'malu zahirah suarun qaimah, kata Rasul. Amal-amal yang zahir sebagaimana gambar yang terdinding, gambar yang terlukis dalam itu. Bapak Ibu, ini wal anbiya, gambar Kapolri diletakkan di pintu dan kunci-kunci pintu. Apa ramai yang ya tak boleh gambar. Ya gambar Polri diletakkan di pintu agama suat itu. Suat ajan kunci-kunci rumah. Masuk orang melihat? Nah, takutnya digambar. Begitu pula setan tidak takut dengan amal-amal orang yang tidak ikhlas. Wa arwahuha wujudu sirri ikhlasnya, yang menjadi roh dari amal-amal yang zahir, rahasia ikhlas dalam amal. Jadi orang-orang yang diakui budak Allah hilang syirik yang jelas mempersekutukan Tuhan dengan yang lain, hilang pula syirik yang tadi ria. Ada 3 orang dipanggil Tuhan dari kiamat. Pertama, orang yang ahli Quran. Kedua, orang kaya yang dermawan. Ketiga, orang mati syahid. Apa kata Tuhan kepada orang yang kaya? Alam wa alimka kitab. Adakah tidak aku ajarkan kepada engkau dan kitab? Bala ya. Ma'amil tadi. Apa yang kau kerjakan dengan kitab itu? Saya baca siang, saya baca malam, saya baca pagi, saya baca sore. Apa kata Tuhan? Kazabta, pendusta. Apa pula kata malaikat yang banyak? Kazabta, pendusta. Tetapi engkau membaca Quran supaya engkau diberi gelar qari'ah. Sudah ada nama itu di dunia. Itulah pahalanya. Sekarang tidak ada. Itu baik ikhlas. Karena itu yang susah Bapak. Ikhlasan ini paling susah. Tapi ini menentukan. Kata Tuhan lagi kepada orang kaya yang dermawan, apakah tidak aku beri? Apakah tidak aku tinggalkan engkau dalam miskin? Malah ya tidak, saya kaya, engkau beri kekayaan. Ma'amil tadi, apa amalan kau dengan kekayaan? Atas sadar, aku bersedekah, aku berwakaf, aku bantu anak yatim. Kasabta. Kata malaikat, kasabta. Tapi engkau mendermakan uang engkau itu karena dibilang orang pemurah, as-sukha, orang kaya yang dermawan. Sekarang sudah dibilang di dunia dulu, itulah pahalanya. Sekarang tidak ada lagi. Setelah mati syahid, apa kerjaan kau di dunia? Saya mempertahankan agama engkau ya Allah dengan darah saya. Sementara orang lain mempertahankan agama dengan hartanya, dengan usahanya, tapi dengan darah saya, dengan darah. Kasabta, pendusta. Apalagi ada mereka kasabta. Cuma engkau mau berperang pada jalan Allah agar mendapat penghargaan, supaya dikatakan orang berani, pahlawan. Sudah dikatakan orang di dunia dulu. Itulah pahalanya. Sekarang tidak ada lagi. Akhirnya masuk neraka. Kalau dengan dosa masuk neraka biasa, tapi masuk neraka dengan keadaan masuk neraka. Itulah Nabi Muhammad, maka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala selaku budaknya. Dia bersih,
dari syirik yang khafi dan syirik yang jahil. Kemudian siapa yang abdi? Orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah, hilang sifat keempat. Tidak ada sifat yang keempat baginya. Dalam kitab sufi telah dijelaskan. Pertama yang hilang sifat bahim. Ada seseorang dalam sifat bahimnya, sifat ternak, pikirannya makan dan minum. Kalau beras mahal rusuh dia, kalau sembahyang tinggal dan rusuh dia. Kan ada gitu. Banyak. Ibu, ada gitu. Banyak orang. Tapi kita insya Allah tidak ada. Kalau beras mahal, minyak mahal, rusuh. Sembahyang berjamaah tinggal satu kali. Itu menandakan bahwa sifat yang dimiliki orang itu adalah sifat bahimiyah. Tidak akan diakui oleh Tuhan kita sifat. Apalagi sifat setannya hilang bagi seseorang sifat setannya. Bagaimana setan? Bedek, kegicu, berdengki, iri hati. Setan iri hati dan Adam dan Hawa dalam surga dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam, iblis. Bila ada sifat iri dan dengki, itu sifat setan. Kita belum atau tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi sifat asa, sifat kepuasan, sifat singa. Singa itu menakut-nakuti orang dengan memperlihatkan airnya.